Negara Inggris memiliki nama lengkap United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Bentuk pemerintahan Inggris adalah monarki konstitusional. Adapun kepala negaranya yaitu Ratu Elizabeth II. Speaking to you of what I know is an increasingly challenging time. A time of disruption in the life of our country. A disruption that has brought grief to some, financial difficulties to many. Kepala pemerintahan Inggris adalah Perdana Menteri Theresa May yang menjabat sejak 13 Juli 2016. Ibu kota Inggris adalah London. Bahasa resmi yang digunakannya adalah bahasa Inggris. Persentase agama di Inggris yaitu 59,5% Kristen, 4,4% Muslim, 1,3% Hindu. Mata uang Inggris adalah Pound Britania Raya atau GBP. Inggris pun memiliki lagu kebangsaan seperti pada negara pada umumnya, yang berjudul God Save the Queen. Inggris terletak di antara benua Eropa dan benua Amerika. Berdasarkan letak astronomisnya, Inggris terletak di antara 49 derajat lintang utara sampai 59,5 derajat lintang utara dan 11 derajat bujur barat, 2 derajat bujur timur. Batas wilayah negara Inggris adalah sebagai berikut. 1. Di sebelah utara, Inggris berbatasan dengan Samudra Atlantik. 2. Di sebelah timur berbatasan dengan Laut Utara. 3. Di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Inggris, dan terakhir di sebelah barat berbatasan dengan Irlandia dan Samudra Atlantik. Keadaan alam negara Inggris terbagi menjadi dua bagian, yaitu kawasan pegunungan di bagian utara dan kawasan dataran rendah di bagian timur dan selatan. Inggris merupakan suatu negara yang terletak di benua Eropa. Negara Inggris beribu kota London. Negara Inggris memiliki luas wilayah mencapai 244.110 km persegi. Dari luas wilayah tersebut, terdapat 65,1 juta jiwa penduduk di negara Inggris. Negara Inggris memiliki iklim sedang atau subtropis, sehingga negara Inggris memiliki 4 musim diantaranya musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Adapun sumber daya alam yang dihasilkan oleh negara Inggris antara lain minyak bumi, batu bara, gas, biji besi, timah, seng, garam, tanah liat, batu tulis, dan batu kapur. Jumlah penduduk di Inggris lebih dari 53 juta jiwa. Inggris adalah negara dengan populasi terpadat di Britania Raya. Jumlah tersebut setara dengan 84% dari total keseluruhan penduduk Britania Raya. Secara personal, Inggris merupakan negara dengan jumlah populasi terbesar keempat di Uni Eropa dan terbesar ke-25 di dunia. Inggris memiliki kepadatan penduduk 407 jiwa per kilometer persegi. Pada saat Domesday Book disusun pada tahun 1086, lebih dari 90% populasi Inggris, atau sekitar 2 juta jiwa, tinggal di pedesaan. Pada tahun 1801, jumlah populasi Inggris membengkak menjadi 8,3 juta, dan pada tahun 1901 telah tumbuh mencapai 30,5 juta. Karena alasan kesejahteraan ekonomi, Inggris Tenggara telah menerima lebih banyak imigran dibanding dengan wilayah lainnya di Britania Raya, termasuk dari Irlandia. Proporsi penduduk dari etnis Eropa berjumlah sekitar 87,50% dari total penduduk Inggris, terutama keturunan Jerman dan Polandia. Perekonomian Inggris merupakan salah satu perekonomian terbesar di dunia dengan PDB per kapita rata-rata 22.907 euro. Inggris menerapkan sistem ekonomi pasar campuran yang mengadopsi sebagian besar prinsip-prinsip pasar bebas, tetapi tetap mempertahankan infrastruktur kesejahteraan sosial. Mata uang resmi di Inggris adalah pound sterling. Perpajakan di Inggris cukup kompetitif bila dibandingkan dengan kebanyakan negara Eropa lainnya.
Pada tahun 2009, tarif dasar pajak perseorangan adalah 20% dengan penghasilan kena pajak mencapai 37.400 euro dan 40% bagi yang berpenghasilan di atas jumlah tersebut. Ekonomi Inggris menyumbangkan bagian terbesar bagi ekonomi Britania Raya yang PDB per kapitanya merupakan tertinggi ke-18 di dunia. Inggris merupakan pemimpin dalam industri kimia dan farmasi, juga dalam industri-industri penting seperti kedirgantaraan, industri senjata, dan industri perangkat lunak. Bursa Efek London yang berlokasi di London merupakan bursa saham terbesar di Eropa. London juga merupakan pusat keuangan di Britania Raya. 100 dari 500 perusahaan terbesar di Eropa bermarkas di London. Di samping itu, London merupakan pusat keuangan terbesar di Eropa dan pada tahun 2009 juga dinobatkan sebagai salah satu pusat bisnis dan keuangan terbesar di dunia. Inggris pada dasarnya adalah sebuah negara industri. Namun, sejak tahun 1970-an terjadi penurunan dalam sektor-sektor industri berat dan manufaktur dan terjadi peningkatan dalam sektor industri jasa. Sektor pariwisata juga menjadi andalan bagi perekonomian Inggris. Sektor ini menarik jutaan wisatawan mancanegara ke Inggris setiap tahunnya. Ekspor Inggris didominasi oleh obat-obatan, mobil, minyak mentah yang dihasilkan dari penambangan minyak di Laut Utara, mesin pesawat, serta minuman beralkohol. Sektor pertanian sudah sangat intensif dan termekanisasi. Sektor ini memproduksi sekitar 60% bagi kebutuhan makanan dan menyerap sekitar 2% angkatan kerja di Inggris. 2/3 produksi dikhususkan untuk sektor peternakan, selebihnya untuk pertanian. Setiap negara pasti memiliki perkembangan sosial budaya yang berbeda-beda. Negara yang maju dan negara yang belum maju pun memiliki perbedaan yang sangat besar. Salah satu negara yang maju ialah negara Inggris. Mari kita lihat perkembangan sosial budaya negara Inggris. 1. Sosial. Inggris, kesetaraan gender sudah terlaksana. Orang-orang pun sangat menghargai waktu, sehingga keterlambatan sulit untuk ditoleransi. Table manner dan kesopanan juga merupakan hal yang penting. 2. Budaya. Kebudayaan dan peradaban sangat maju, baik dalam bidang seni, pendidikan, maupun teknologi. Kota London adalah pusat budaya yang mempunyai sejumlah teater sehingga memiliki reputasi internasional. 1. Arsitektur. Di sana banyak monumen bersejarah. Yang memulai membangunnya ialah arsitektur Romawi kuno. 2. Cerita rakyat. Cerita rakyat ini berkembang selama berabad-abad. Contohnya kisah Robin Hood. 3. Kuliner. Pada abad pertengahan, masakan Inggris menerima reputasi yang sangat baik. 4. Seni rupa. Pada abad ke-1, datanglah budaya Romawi yang membuat patung, lukisan, dan mosaik. Pada abad tengah awal, seni ukur, salib, dan gading, juga naskah, muncul di negara Inggris. 5. Sastra, puisi, dan filsafat. 6. Seni pertunjukan. 7. Museum, perpustakaan, dan galeri. 8. Olahraga. Contohnya ialah sepak bola, rugby, tenis, dan tinju. Saya akan memberikan contoh kerjasama Inggris dengan negara Indonesia. Inggris dan Indonesia sudah menjalani kerjasama selama kurang lebih 70 tahun sejak dibentuknya pada tahun 1949. Duta Besar Inggris, Muazzam Malik, mengatakan rakyat Inggris dan Indonesia telah membangun hubungan yang kuat, beragam, dan saling menguntungkan di berbagai sektor. Adapun 4 bidang kerjasama Inggris dengan Indonesia. Pertama, bidang diplomatik. Masing-masing negara menempatkan duta besarnya sebagai perwakilan negaranya. Contohnya, Inggris menetapkan duta besarnya yaitu Muazzam Malik sebagai perwakilan dari negaranya. Kedua, bidang sosial ekonomi. Inggris banyak membantu Indonesia melalui program CGI atau Consultative Group on Indonesia, diprakarsai oleh Inggris untuk mengkoordinasi dana bantuan multilateral kepada Indonesia. Ketiga, bidang perdagangan. Adapun barang-barang yang diekspor dari Inggris ke Indonesia adalah
obat-obatan, mesin-mesin, dan kendaraan-kendaraan. Adapun barang-barang yang diimpor Indonesia ke Inggris adalah kelapa sawit, kopi, karet, teh, dan tembakau. Keempat, bidang pendidikan dan kebudayaan. Pada Selasa Oktober 2018, British Council secara resmi meluncurkan English for Indonesia. Ini adalah program yang berisi materi untuk mempelajari bahasa Inggris yang berkualitas dan gratis untuk masyarakat Indonesia. Banyak pelajar, mahasiswa, dan dosen dari Indonesia belajar dan memperdalam ilmunya dalam berbagai disiplin ilmu di sekolah-sekolah dan universitas-universitas di Inggris. Sebelum berangkat ke Inggris, mereka mendapat bantuan belajar bahasa Inggris di British Council di Jakarta.